مشايخنا في الدين شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumih fi daraini amin. Jamaah sekalian, saya cuma nawarin atau ngingetin, kita Senin besok nih udah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban, malam Senin. Jadi kalau di beberapa pengajian malah Ustaz jangan baca kitab dulu, nerangin Sya'ban ya, sebab kita dimakruhkan puasa kalau udah lewat nisfu Sya'ban. Makanya kita kalau mau puasa awal-awal dari tanggal 1 puasa 1 hari dah. Nanti kesana mau bolong andaikan mau puasa lagi nanti tanggal 15 Sya'ban udah nisfu nggak apa-apa, tapi kita udah mulai. Makanya apa kita langsungin kitab? Kalau maunya udah kitab aja. Ya kalau Sya'ban ya Sya'ban. Ya kalau mau Sya'ban memang pas, sebabnya apa? Jangan kalau ngaji satu lagi nanti udah lewat, Sya'bannya udah lewat. Sebab di dalam Sya'ban itu walaupun tiap tahun kita lewat, kita ketemu, tetapi kita harus ingat bahwa apa yang harus dilakukan oleh Sya'ban. Ceritanya Sya'ban aja kan nih? Ya Sya'ban saya kitabnya tutup. Nanti apalin niat puasanya sama doa yang kita baca. Sya'ban ini bahasa Arab dari kata syu'bah atau dari kata su'ub. Apa artinya su'ub? Su'ub wa qabailah, kelompok-kelompok. Orang tadinya 2 suami istri beranak, udah beranak, bercucu, bercicit, banyak jadi kelompok namanya. Itu Sya'ban diambil dari kata syu'ub. Ada lagi Sya'ban diambil dari kata syu'bah. Apa syu'bah? Ranting pohon. Pohon kalau ditebang itu tumbuhnya nggak satu tuh, banyak cabangnya. Maka itu disebut Sya'ban. Nabi sendiri pernah bertanya sama sahabatnya, sahabatku, atadruna lima summiya Sya'ban? Kamu tahu nggak apa sebab bulan ini disebut Sya'ban? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi jawab, li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Di dalam bulan Sya'ban, satu kebaikan Allah akan kembangkan menjadi beberapa kebaikan yang banyak. Satu selawat menjadi beberapa selawat, satu sedekah menjadi beberapa sedekah, dan qiyamul lail akan dilipat gandakan di Sya'ban. Lalu menurut hadis diriwayatkan Siti Aisyah berkata, saya belum pernah melihat Nabi melakukan puasa sunnah lebih banyak
di bulan Sya'ban ketimbang di bulan lain. Di bulan lain kan ada bulan-bulan hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi tidak Nabi lakukan puasa sebanyak Sya'ban. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, innallaha yarfa'u a'malal ibadi kullaha fi Sya'ban. Sesungguhnya Allah akan mengangkat semua amal ibadah selama 1 tahun di bulan Sya'ban. Kapan? Malam nisfu. Jadi kalau boleh kita tahu bahwa amal ibadah kita yang kita lakukan ada disetor oleh malaikat kepada Allah. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada seumur hidup sekali. Kapan kalau amal ibadah kita disetor? Dalam harian. Kalau siang disetornya asar, ya, asar. Kalau siang disetornya bukan asar, subuh. Malam disetornya asar. Bab asar naik itu amal yang siang apa amal yang malam tuh? Siang kali ya. Dari subuh dikerjain kita ibadah, kemudian asar baru disetor. Jadi amal kita yang mana? Siang. Subuh ya, dari yang kita kerja dari gini hari maghrib sampai isya sampai subuh, nah, disetornya subuh. Makanya kalau dijelaskan hadisnya panjang, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Fayajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Faya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Qalu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Apabila setiap orang ada malaikat yang mencatat dia punya amal untuk disetorkan. Kemudian kalau pada malaikat itu ada sip-sipan, sip apa tuh? Gantian, yang jaga malam sama jaga siang. Up plus apa sih? Gantiannya itu pada waktu asar dan pada waktu subuh. Makanya kalau kita tahu kayak gini, jangan sekali dilambatkan waktunya sholat pada waktu asar, pada waktu subuh. Jadi kalau subuh harus tepat awal waktu. Kalau mau kepengen amal kita disetor kepada Allah, ketika malaikat tanya, bagaimana hambamu? Hambaku, kata Allah, ketika engkau bawa suratannya, oh lagi sholat subuh berjamaah. Makanya sholat subuh sholat yang disaksikan malaikat. Ya, asar begitu juga. Biasanya justru orang pada waktu subuh dan waktu asar ini yang selalu ninggalin sholat. Asar repot banget. Iya, asar repot banget. Pedagang ke, petani ke, ngapain aja. Misalnya petani mau jalan 1:30 sedang panas, ntar 2:30 udah adem-ademan, baru megang cakul asar. Dia bilang tanggung ntar dah, kadang-kadang lolos. Padahal itulah waktu di mana malaikat akan store amal kita. Begitu juga waktu subuh. Jadi kalau kita udah tahu kayak gini, supaya kita perhatikan waktu asar dan waktu zuhur. Allah bertanya, bagaimana hambaku ketika kau bawa amalnya? Lagi kerja di kebun, singkirin dulu. Begitu. Lagi subuh, ketika Allah tanya, gimana malaikatku ketika kamu bawa? Lagi tidur ngorok di kagak jamaah. Rugi betul kita. Makanya setiap hari subuh dan asar merupakan waktu amal kita di-store oleh Allah. Makanya upayakan kalau bisa sholat asar dan sholat subuh jangan sampai akhir waktu. Maksudnya supaya ketika Allah tanya kapan
Apa yang dilakukan hambaku ketika kamu bawa? Oh, lagi sholat ya Allah. Nah itu yang diterima amalnya. Itu harian. Kalau mingguan itu disetor amal kita 2 kali juga, Senin dan Kamis. Makanya kalau kita kepengen amal kita disetor, kita dalam keadaan ibadah, sunnah puasa Senin Kamis. Sebab Senin amal kita diangkat. Allah bertanya, bagaimana hambaku? Oh, dalam keadaan puasa. Kamis begitu juga. Sehingga karenanya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa Senin Kamis? Nabi jawab, hari Senin aku dilahirkan, dan hari Senin diangkat amalku. Hari Kamis diangkat amalku. Saya paling suka ketika diangkat amalku, saya lagi puasa. Oleh karenanya kita sholat subuh, sholat asar, usahakan di awal waktu. Dan kalau ada tenaga, kemampuan, puasalah Senin Kamis. Itu ketika amal kita diangkat ke langit. Lalu yang bulanan. Kapan yang bulanan? Tanggal 13, 14, 15. Yang namanya Ayyamul Bid. Makanya Nabi menganjurkan kita puasa pada 3 hari itu. 13, 14, 15 setiap bulan. Sebab apa? Hari-hari seperti itu di mana malaikat setor kita punya amal. Nah, kita hendaknya disetor dalam keadaan puasa. Kemudian yang tahunan, malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban, kalau kita yang biasa kita lakukan kan sebetulnya ya baca Yasin, itu nggak ada perintahnya. Nabi juga kagak pernah ngerjain, sahabat juga kagak pernah ngerjain. Tetapi di beberapa buku dijelaskan karena dilakukan pada tabi'in. Ada periode Rasul, ada periode sahabat, ada periode tabi'in. Orang yang pada periode tabi'in malam nisfu Sa'ban itu rame-rame. Di mana? Di Syam dan di Hijaz. Di negeri Syam. Tapi di Mekah Madinah enggak. Kalau masuk nisfu Sa'ban, mereka pakai pakaian mewah. Oh, jadi ke orang lebaran. Kemudian pada bawa makanan. Itu yang namanya masjid musala dihias. Kemudian mereka baca Yasin, baca Quran, baca di habis maghrib mereka bakar buhur apa? Dupa, ya, yang dari kayu gahru. Ya, tar ininya di asapnya di Habib-habib sekarang gitu. Kalau maulid itu dilakukan oleh mereka di Syam. Kalau di Hijaz mereka cuma kayak kita, baca Yasin aja, berdoa, udah. Itu. Tapi sebetulnya kalau dilihat sejarahnya, kita bukan disuruh baca Yasin, itu ikutan tabi'in. Dia baca bagus-bagus aja, cuma nggak ada petunjuknya dari Nabi, nggak ada. Ya, kita nih dari zaman Ki Benen tuh, kalau udah malam nisfu Sa'ban, biar dia repot-repot, didatang juga ke musola. Kadang-kadang orangnya kagak, airnya doang. Iya, itu besok kalau orangnya kagak airnya doang, buang. Ngapain emang nggak air? Nah, padahal itu ya. Jadi kalau perintahnya ya ibadat malam nisfu Sa'ban. Apaan? Ya yang kita lakukan sholat di malam hari, tahajud, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat hajat sepanjang malam. Justru disuruh membegadanginya
bagaikan kita begadangin malam qadar. Itu perintah Nabi. Nabi lagi tidur dibangunin sama malaikat Jibril, terus disuruh sholat. Sholat apa ya? Sholat tahajud. Lalu ada doa yang disuruh baca, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wala uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tardo. Nah itu dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Nabi baca sambil nangis itu, ya? Nabi baca sambil nangis itu karena apa? Itu malam diangkat kita punya amal dan disunahkan kita puasa. Ya puasa dimulai di tanggal 1. Dimakruhkan puasa sesudah nisfu. Kecuali orang yang biasa puasa. Misalnya apa? Dia biasa puasa Senin Kemis. Hari Senin ketika dia puasa jatuhnya 17 nisfu. Ya nggak apa-apa kalau udah biasa. Atau dia biasa puasa 13, 14, 15. Jatuhnya sesudah nisfu, nggak jadi soal. Jangan mulai puasa kagak baru-baru udah nisfu, dimakruhkan. Sama juga bapak pengen puasa Jumat, makruh. Kalau mau puasa Jumat harus dibarengin Sabtu. Kalau kagak Kemis. Jangan datang-datang Jumat aja. Itu hal yang dimakruhkan betul. Termasuk puasa Sya'ban. Jangan dipuasai sesudah nisfu. Diawali maksudnya. Tetapi kalau dia udah terbiasa boleh. Dan juga kalau mau puasa Sya'ban kagak boleh full. Kagak boleh 30 hari misalnya. Full, makruh. Maunya bolongin 1 hari. Batalin kagak puasa. Mengapa? Beda antara Ramadan puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib sebulan full, jangan bolong. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau puasa sunnah, jangan. Sama juga kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Tahiyatnya berapa kali? 2. Sekarang kita sholat sunat 4 rakaat. Tahiyatnya berapa kali? 1. Untuk membedakan antara sunnah dan wajib. Kalau zuhur wajib, jadi tahiyatnya 2 kali. Ya zuhur kan 2 kali. Sekarang kita sholat tasbih siang 4 rakaat, jangan ada tahiyat. Yang pertama dia cuma tahiyat terakhir. Mengapa? Beda antara sunnah dan ya Allah, dan wajib. Sama juga kita sholat maghrib 3 rakaat, tahiyatnya berapa? 2. Sekarang sholat witir 3 rakaat, tahiyatnya begitu. Apa artinya? Membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Kemudian kalau mau puasa sebulan full nyambung boleh. Puasa Rejab, habis Rejab masuk Sya'ban full nggak apa-apa, sebab udah diawali sama Rejab. Jadi sama juga Jumat tadi. Kalau kita mau puasa awali Kamis baru Jumat, atau Jumat rendeng dengan Sabtu. Jangan Jumat sendiri. Jadi kalau kita tahu cara-cara ibadah, jangan kita bilang oh ibadah pakai ada aturannya. Nah, termasuk Sya'ban. Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini yang sangat dianjurkan kita pertama selawat. Berapa jumlahnya? Itu ada 3. Ini kalau mau diwiridin paling kecil 300.
yang sedang 500, jumlah besar 1000. Jadi utamakan itu di dalam bulan Sya'ban. Nanti udah Sya'ban terus. Ya, saya sedang membiasakan itu. Kalau itu paling kecil 300, tapi jarang saya bawa 300. Seringan saya bawa 1000. Tiap hari. Ya, bahkan kadang-kadang saya pagi 1000, sore 1000. Tapi nggak ngapain saya nganggur. Kadang-kadang saya duduk di bangku sambil ngeliatin ikan saya atau apa, pohon atau burung yang itu ada, saya baca itu. Atau kadang-kadang saya ngajar kemana, diantar sama di motor, saya bawa tuh tas bedi kita, paling kagak 500 paling kecil tuh, ntar terusin. Nah, baca selawatnya yang kayak apa? Kalau baca selawatnya banyak, tetapi yang pendek aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepanjangan, pendekin lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jangan ditinggal. Nanti faedahnya lihat sendiri. Jangan apa sih manfaatnya? Itu orang yang pakai nanya-nanya manfaatnya tuh orang yang ogah-ogahin ibadah tuh. Pengen tahu upahnya aja. Gajinya kayak apa? Coba kerjain, nanti rasain sendiri. Beda. Jadi mulai sekarang cobalah selawat jangan tinggal, utamanya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa? Itu kalau mau iseng aja sih boleh. Baca 100 aja deh. Sebentar benar. Coba baca 300, puasa dikit, alhamdulillah. Jadi isilah hari-hari kita seperti itu. Apalagi 500, apalagi 1000. Sebab apa hadisnya itu? Kalau bulan Rajab kan kita disuruh, Nabi cerita ketika Nabi Isra, Nabi lihat ada sungai begitu wangi, jernih. Ditanya sama Nabi kepada Jibril, ya Jibril, liman hada? Jibril jawab, liman shalla alaika fi Rajab. Siapa yang baca selawat banyak-banyak kepadamu di bulan Rajab. Nah, ini jadi mulain sekarang sholat tahajudnya, mulain dah, jangan tinggal. Sebab apa? Sya'ban ini selain pertama Nabi sendiri bilang Rajabun sahrullah wa Sya'banu sahri, bulan aku, kata Nabi. Dan yang kedua, Sya'ban ini mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Ramadan itu kan tetamu agung buat kita. Kalau orang agung mau datang ke rumah kita, camat aja dah. Saya mau datang ke rumah kamu besok jam sekian. Rumah kita bersihin, perabotan kita tertib, kita. Sebab menyambut tetamu agung. Begitu juga nyambut Ramadan. Nanti Ramadan kepada kita akan menjadi saksi. Bagaimana kita bersihin? Dosa-dosa kita bersihin. Rajab, Sya'ban, jangan kurang dalam sehari semalam istighfar 100 kali. Istighfar. Tapi diawali dengan sholat taubat dulu. Sholli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, qul yakurhu. Kalau bisa surahnya yang surah taubat, kalau bisa ya itu lebih bagus. Kan banyak kan enggak mau sembahyang taubat, emang apa enggak dapat surahnya. Apalin dong, apaan bacaannya, dibaca panjang banget. Ini kan kebanyakan kita nggak pernah mencoba, Tapi kalau udah coba nggak ada, nepung kelapa berat tapi bisa coba dah. Udah enteng. Ya ngapain aja, udah sini ke Bogor berat, ya coba udah jalan enteng. Kita kagak pernah nyoba. Makanya coba sholat taubat setiap Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini Sya'ban mulainya, kalau Sya'ban tanggal 1 nih besok.
Ya, memang kalau di dalam buku-buku Durratun Nasihin banyak banget tuh cerita-cerita tentang Rajab, pahala puasanya, kemudian ceritanya. Tetapi saya ingin itu saya belakangin, yang saya pentingin amaliyahnya dulu. Artinya apa? Saya sering katakan, subuh jam berapa subuh? 4:30 apa? Bangun 3:30. Jadi kerjain sholat tahajud, wiridin tuh begitu. Nanti kalau udah biasa, kagak sholat kagak enak rasanya. Nggak sholat nggak enak. Sama juga kita bangun tidur biasa ngopi. Dulu kagak ngopi nggak apa-apa. Ngopi, kalau udah ngopi kagak ngopi apa-apa. Ya jalanan lah bengkok, pala lah puyeng aja. Pas ngopi aja dah, waduh terang, lempeng tuh tiang listrik. Padahal kagak gitu. Saya ngerokok, gitu juga. Dulu kita kagak ngerokok nggak apa-apa. Ya, kalau udah ngerokok, diri kita biasain. Kalau udah biasa bangun sebelum subuh, sembayang tahajud 2 rakaat. Kan Allah yang bilang, wa minal laili fatahajjad bihi. Kalau malam bangun salat tahajud, Allah yang bilang. Apa jaminannya kata Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kamu pasti surga. Itu Allah yang bilang. Doanya Allah bilang kul, baca habis salat tahajud, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. 21 kali. Biasain itu. Nah, yang kedua yang lebih penting lagi, sholat taubat. Dosa kita banyak banget dari pagi sampai sore, kagak pernah taubat kepada Allah. Kayak daki udah numpuk di badan semua, ya? Atau kayak kaca yang udah penuh dengan noda. Akhirnya kan kita ngaca nggak kelihatan tampang kita, cakep jadi jelek, ya? Dia tidak bisa merefleksikan. Sekarang kalau kacanya bening, kelihatan apa aja. Orang yang tobat kalau hatinya kotor, halal haram kagak kelihatan. Kalau hatinya bening, yang halal, yang haram kelihatan. Sehingga dia bersih. Nah, caranya apa taubat? Udah pada bisa semua, ngerjainnya malas. Usolli sunnat taubati raka'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar, Fatihah kul ya. Fatihah lagi kulhu, salam dah. Astagfirullah 100 kali. Bagaimana istighfarnya? Mau lengkap? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali. Kepanjangan potong. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub. Segitu doang. Wala haulanya jangan. Masih kepanjangan lagi, potong lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub. Jangan. Kepanjangan, potong lagi aja lah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Segitu aja. Masih kepanjangan juga. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kepanjangan. Astagfirullah, Astagfirullah 100 kali. Udah sih astagfirullah, oga juga kelenger dah, ya. Mau ngapain? Jangan sampai kagak. Kalau kita kagak isi amal kita, besok waktu pulang apaan bekal kita? Astagfirullah tuh kalau 100 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kagak apa-apa. Daripada kagak baca sama sekali, enaknya mah paling sedikit dah. Astagfirullahaladzim. Segitu dah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 100. Habis sholat taubat. Nah, baca Sayyidul Istighfar. Kan udah pada bisa. Ada yang bisa, ada yang kagak sih.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi ilaika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Baca paling sedikit 21. Ustaz, kalau dibacanya imam sama nggak Ustaz itu? Apa domirnya sama nggak kalau orang imam baca begitu Ustaz? Domirnya ditambah nggak nih? Artinya maksudnya kalau mangta robi pakai wa ana abduka wa ana ala dika kan diganti nggak usah Ustaz domirnya kan ada. Wa ana abduka wa ana ala ahdika. Kemudian diganti domirnya. Yang ada diganti nggak Ustaz maksudnya apa begitu aja kalau jadi imam? Bukan yang baca imam. Buat jamaah. Dia bisa ganti domirnya kalau dia jadi imam mah. Itu kebanyakan nggak diganti Ustaz. Gimana Ustaz? Ya kalau dia kagak bisa jangan diganti dah, kagak bisa. Ini buat dia buat sendiri. Tuhan mengerti dah. Oh ini orang minta buat rame-rame tapi dia kagak bisa. Mestinya Allahumma anta rabbuna. Memang susah gantinya kalau orang yang kagak bisa bahasa Arab. Wa ana wa nahnu, bukan abduka, abidika. Tuh kan Ribet ya Ustaz. apanya? Ribet berarti ya. Iya mestinya kayak gitu. Itu kadang-kadang orang baca aja Ustaz ke imam. Saya perhatiin. Ya nggak apa-apa karena dia kagak bisa. Ya, tapi kalau diaminin kan buat dia berarti Ustaz. Bagi sendiri. Iya kagak, Tuhan tahu Tuhan. Dia karena dia jadi imam. Apa yang dibaca buat rame-rame. Oh, gitu. Sama juga doa nisfu Syaban. Itu rata-rata saya dengar pada salah bacanya. Misalnya apa? Udah ini ya. Nisfu Syaban. Allahumma ya dzal manni wa la yamunu alaika ya dzal jalal wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta dhahrul lajin wa jarul mustajirin wa amanul khaifin. Allahumma in kunta apa tuh? Jadi sendiri dibaca diganti dengan jamak, tapi jarang yang bisa. Saya lihat bacanya begitu aja. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kalau gitu kamu baca kudu ganti domir, gua kagak bisa. Yang mau diapain susah. Apalagi yang tadi sayyidul istighfar itu ya kalau ditulis dulu diganti domirnya bisa. Ya. Wa ana abduka mestinya wa nahnu bukan ana. Wa nahnu abiduka. Ya. Jadi kesimpulannya kalau bisa ganti. Di kagak bisa baca itu aja Allah terima. Ini rata-rata nggak diganti saya berarti. Ya? Nggak diganti rata-rata. Iya rata-rata emang ganti susah. Saya disuruh ganti saya ogah, bukan saya ogah, ribet. Ya tapi kalau bisa memang kita ganti. Makanya supaya kagak ribet imam jangan baca entu. Biar aja baca sendiri. Suruh aja baca sendiri. Ya emang kalau baca rame-rame kan domirnya harus diganti. Ya malah ya udah nanti udah waktu ya. Ya saya memang kalau masalah domir itu mesti orang yang ngerti bahasa Arab. Soalnya kagak ngerti, ya kebanyakan doa dalam Al-Qur'an, doa dalam Al-Qur'an walaupun sendiri nggak boleh diganti. Misalnya apa? Kalau kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri jangan diganti. Rabbi syrah lana sudurona. Nah, jangan, Tapi kalau yang berbahasa Arab bukan asal dari Quran boleh. Ya, kalau yang dari Al-Qur'an enggak boleh. Misalnya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia jadi imam tetap aja bacanya begitu. Ya, enggak boleh Al-Qur'an diganti. Kalau bahasa lain boleh. Segini aja dulu dah, ya. Nanti kalau di tempat lain ini saya terangin Sa'ban, tapi udah saya terangin kudu puasa besok. Kemudian pengajian berikutnya saya terangin Ramadan. Apa padilatnya Ramadan? Pengajian penutup saya terangin puasa. Jadi kitab ini di stop. Tapi kalau mau terusin ini aja nggak apa-apa juga. Cuma kita nggak dapat bekal mau memasuki Ramadan. Ini ingat sabda Sa'ban udah malam Senin besok. Besok ini malam tanggal 1 ya, Ustaz? Malam Senin. Ya, malam Senin tanggal 1, malam nisfu Sa'ban, malam Senin kalau nggak salah.
Jadi kita nih nanti penutup musyawarah aja dah, mau sesudah nisfu apa sebelum nisfu. Kalau kita mau udah nisfu malam Senin, malam Selasa, Rabu nutup. Kalau sebelum nisfu malam Senin, kita ya mundur. Itu saya serahin kepada panitia di sini. Kapan musyawarahnya? Saya ngikutin aja dah. Ustaz, niat sholat, niat puasa bulan Syaban. Pakai dalam hati aja dah. Sajaku puasa Sa'ban karena Allah. Ya. Jadi kalau saya ajarin nawaitu sama godin min syahri Sa'ban lillahi ta'ala, dengan pakai bahasa kita sama aja pahalanya. Ya udah yang gampang aja. Ntar kena belajar dulu. Ente nggak puasa ada nggak bisa niatnya. Tuh, kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak belajar lagi bisa. Ente kagak puasa. Kalau bisa niatnya, geblek dah orang pakai bahasa Indonesia boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.